kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita itu adalah karena takutnya kita kepada Allah Subhanahu Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita melanjutkan materi Nasaihul Ibad. Sebelum kita membahas tentang materi yang ke-53, saya menyampaikan bahwa kita doa yang sering kita baca, kalau tidak bisa aturan berdoa itu, yang pertama adalah bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah aturannya. Jadi ketika kita berdoa dimulai dengan puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita berdoa memuji Allah, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Memuji Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga adalah mendoakan kedua orang tua. Jadi tertib doa itu memuji Allah, berselawat kepada Nabi, kemudian doa orang tua dulu. Jangan ditaruh di akhir. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rob itu kalau sendirian. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah, kemudian mendoakan kedua orang tua, baru doa yang lain. Maka kata Ustaz Abdul Somad, doa selamat itulah cukup, lengkap. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Minta selamat di dalam agama. Wa afiatan fil jasad. Sehat badan. Allah inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Wa ziyadatan fil ilmi, minta ditambahkan ilmu. Wa barakatan fil rizki, minta diberikan keberkahan dalam rizki. Dan seterusnya, sampai pun ketika mati pun minta kita fi sakaratil maut, mintakan keringanan, kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut dan seterusnya. Kalau sudah minta doa-doa yang lain, baru ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi aturannya yang pokoknya memuji Allah, berselawat kepada Nabi, mendoakan orang tua, tidak boleh tinggal. Baru doa-doa kita yang lain ditutup lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian baru selesai berdoa mengusap kedua tangan ke muka. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa Allah tidak mengabulkan doa-doa kita sampai kita mengusapkan kedua tangan kita. Maka kita sudah terbiasa. Jadi ajaran-ajaran orang tua dulu, ya,
setelah berdoa itu mengusapkan muka itu, bahwa Allah belum mengabulkan doa seseorang itu sebelum dia mengusapkan kedua tangannya ke muka. Maka kita sudah terbiasa itu. Bahkan kita selesai sholat pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Karena di dalam sholat pun kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian doa kita kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa kejadian-kejadian, permintaan-permintaan yang selalu kita ucapkan berulang-ulang, bahasa dusunnya itu onyol, itu tanpa kita sadari bahwa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sehat, minta dihindari dari bala, tanpa kita sadari. Yang harusnya mungkin kita parah kena musibah, tapi berkat doa-doa kita yang selalu kita ulang-ulang itu kena bala tapi tidak paranian. Atau kena penyakit tapi tidak sampai saronian. Itu keyakinan kita. Minta sehat, minta dimudahkan dalam menuntut ilmu, minta dimurahkan dalam mencari rezeki, minta diberikan keberkahan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara tentang keberkahan harta, bukan banyaknya. Karena banyak itu bagi penilaian seseorang itu relatif. Bagi orang yang menurut kita banyak, belum tentu dia ngato hartanya banyak. Relatif. Tapi yang lebih utama dari rezeki yang kita miliki itu adalah keberkahan. Tapi bukan pulau koboi, poya-poya. Keberkahan. Orang-orang dulu itu dicarinya keberkahan, bukan banyaknya harta. Nanam buah dia. Nenek moyang kita dulu nanam buah. Sama seperti orang Arab dulu. Orang Arab itu kalau dia memuji ngasih duit. Jadi kalau orang Indonesia wajar dia jarang nak muji wong itu. Karena kalau muji wong kaki nunjuk duit. Orang Arab itu kalau muji dia ngasih uang. Pada suatu hari ada seorang pemimpin jalan. Belusukan. Di jingoknya ada nenek-nenek nanam durian. Langsung berpikir ini. Pemimpin ini bupati, ini anggaplah bupati, berpikir dia. Nenek yang umur sudah 70 nanam durian. Kira-kira tercicip apa tidak, pikirnya. Lalu dia berkata, Waknya, ngapa wak nanam durian? Tidak nanam semangko baik. Menanam semangko kan kaki 3 bulan, 4 bulan panen. Kalau nanam durian ini 15 tahun, 20 tahun kalau dulu. Baru berbuah. Dijawab oleh nenek itu, saya nanam durian ini bukan untuk saya. Tapi saya nanam durian ini untuk anak cucung saya. Kata pemimpin luar biasa. Maka orang Arab kalau dia senang, dia jawab nyebutnya zih anta. Padeknya engkau nih. Tapi sambil nunjuk sen. Bupati tadi sambil nyawer. Nanam duren umur lah tua, nanam duren yang umurnya 15 sampai 20 tahun baru berbuah. Tapi nenek yang sudah usia senja ini pola pikirnya bukan untuk orang lain. Tapi untuk orang-orang setelah dia. Kemudian nenek ini ngomong, ketika sudah dikasih duit, katanya uang, kalau sudah nanam, tidak langsung panen. Katanya. Nunggu dulu 15 tahun baru panen. Tapi aku nanam durian baru nanam ini dapat duit. Zih anta, sawer lagi. 2 kali dapat duit. Ketiga kali ngomong lagi nenek tadi. Wong katanya musim durian itu berbuah setahun sekali.
Aku katanya lu berbuala 2 kali. Pertama dipuji nanam durian tadi, kedua tadi nyebut lu baru nanam lah disawer 2 kali. Zih lagi, ngasih duit lagi. Ujung-ujungnya pergi ya, atau dengan ajudannya habis duit kita. Ngobrol dengan nenek ini katanya. Kenapa? Pacaknya bercakap. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya yang saya sampaikan bahwa kita tidak boleh bosan, kita yakin dengan doa kita, setelah sholat kita senantiasa berdoa, diulang-ulang, dan kita yakin saat ini mungkin kita belum dikabulkan doa-doa kita, tapi sebenarnya dengan berjalannya waktu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sehat hari ini karena doa kita kemarin. Ya Allah berikan kesehatan. Ya. Harta kita tidak banyak tapi berkah. Ya. Bisa bantu orang, bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita untuk beribadah kepada Allah. Ya. Menurut orang tidak banyak harta kita. Tapi bagi kita, harta kita penuh dengan keberkahan. Ya. Bisa jadi Allah tidak memberikan penyakit yang berat kepada kita. Itu juga nikmat dan rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena orang sanggup jual rumah, jual harta, jual apa baik untuk kesehatan. Jadi kalau kita saat ini sehat, ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan makalah yang ke-53. Al-maqalah as-salisata wal khamsun an Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala aslu kulli khair fid dunya wal akhirati al khaufu minallah. Dalam makalah yang ke-53 ini Abi Sulaiman ad-Darani berkata, beliau berkata aslu kulli khairin, asal pokok setiap kebaikan fit dunia, di dunia itu, wal akhirah, dan akhirat, al khaufu minallahi, adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan aslu kulli khairin, pokok dari semua kebaikan fit dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, al khaufu minallahi, adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikan, kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita itu adalah karena takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah, tentunya jadi pelajaran bagi kita, begitu banyak orang yang rusak namanya, jadi kenangan yang kurang baik, karena disebabkan yang utamanya adalah karena hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja, orang biasa, pejabat, ustadz, kiai, kalau hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah salah satu penyebab kerusakan. Kita ngambil barang uang melah, ngambil tanah orang, kalau di dusun tuh, matok tanah orang, geser patok jalan, geser batas tanah, atau yang punya kekuasaan yang bukan hak dia ngambil, harusnya bukan punya dia, tapi ngambil jatah orang. Nah ini salah satu jalan menuju kepada kerusakan, kehancuran seseorang. Disebabkan utamanya tadi, hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masih ada rasa takut, ngambil sendal yang kecil-kecil, ngambil sendalnya tidak kalah. Balik dari masjid sendal kita hilang, biarlah berjalan nyeker daripada ngambil sandal orang lain. Karena apa? Karena itu berarti masih hadirnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hilang itu selesai. Banyak lagi orang yang rusak
gara-gara perempuan. Entah guru ngaji, entah guru, entah ustadz, ya. Nauzubillah. Pejabat apalagi, ya. Banyak yang rusak gara-gara perempuan. Apalagi dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Nauzubillahi, summa nauzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena pokoknya tadi hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hadir rasa takut itu dalam diri kita, itulah yang akan menentukan kebaikan dunia dan akhirat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kata beliau, wa miftahud dunya asyaba'. Dan kunci dunia itu adalah kenyang. Kunci kesenangan dunia itu kenyang. Kalau kenyang, aman. Banyak orang yang berbuat jahat karena perut lapar. Perut inilah bu, kita ini kalau tidak lapar-lapar kurasa aman pucuk bumi ini. Tapi karena perut kita ini dia makan pagi siang lah lapar lagi, belum nunggu siang. Apalagi kalau santri pak bu di pondok. Aku teringat dulu di pondok dia makan pagi, jam 7 pergi ke sekolah, istirahat jajan pulo, jam 12 balik, belum nunggu makan itulah makan pulo. Ya, muat teh, sudah itu teringat dulu beli roti mari yang bulat itu, ya, dicelup, dicemplung ke teh, jadi gemuk dia makan. Ya. Padahal waktu dulu sebelum masuk pondok roti-roti kering itu kurang. Ya. Kalau bahasa dusun kami itu ada namanya kue rentak. Aku kalau ibu buat rentak di dusun dulu jarang makan, paling sepotong. Tapi pas di pondok jadi kue andalan. Ya. Buat teh segelas, makan rentak cak 2 keping, 3 keping kenyang nian. Nah, santri lapar nian tuh, ya. Apalagi kami di ICM dulu, kalau ada kelapo tua tuh nyantu kan sana kan kelapo kalau. Kelapo tua jadi, Pak, jangan kan kelapo muda, kelapo tua jadi. Dipecah, pakai sendok makan kenyang, ya. Yang hebatnya lagi jangankan kelapo, ubi mentah tuh jadi juga. Santri itu lapar nih nama santri itu. Maka saya sangat memaklumi kalau ada santri itu makan pisang lu masak misalnya. Sudah itu karena kita dari pondok tahu betul ya, lapar. Nah, lapar ini yang menyebabkan orang jahat, yang menyebabkan orang jadi tidak benar. Karena lapar inilah, karena urusan perut inilah. Buang mudi gara-gara perut. Ya. Nauzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Sayyiduna Umar berkata, kadal fakru ayyakuna kufra. Ya. Kebanyakan orang jadi kafir itu ya, karena kekufuran itu karena kefakiran. Ya. Karena urusan perut itulah, ya. Kurang tidak makan, macam-macam gawe. Ya. Apalagi santri Pak Bu. Ya. Santri itu kadang-kadang tidak dapat kiriman, ada roti, ada apa tuh, lauk ya. Yang memang tipenya tidak bagus itu, kawannya lah ngasih itu. Aku teringat dulu tuh kawan tuh lah ngasih sambal, lah dikasih, nah sesendok seorang waktu makan itu. Tapi waktu makan kedua kali tidak lanjut lagi dia. Tapi ada kawan itu dibongkarnya lemari kawan. Pergi sekolah pagi, sudah itu izin dari kelas, masuk kamar, dibongkarnya lemari, nak ngambil kue sambal yang ada di lemari kawannya, padahal kawannya lah ngasih. Nauzubillahi, summa nauzubillahi min dzalik. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kata Sayyidina Umar, kadal fakru ayyakuna kufra. Kebayangannya kan orang jadi kafir, jadi sesat, jadi tidak benar itu karena kekufuran, karena kefakiran, ya, urusan perut. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa miftahud dunya asyaba', ya. Jadi kenyang. Tapi arti lainnya begini, ya. Karena kenyang itu kan makan lapar lagi, kenyang makan lapar lagi. Artinya kita itu merasa qanaah, bersyukur, ya. Karena ketika kita merasa kekurangan terus,
kita bahkan mencari jalan, ya, apa be jalannya supaya merasa puas. Ya. Banyak orang yang tidak merasa puas, tidak hadir dalam dirinya itu qanaah. Makanya banyak berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena apa? Karena merasa kurang terus. Menurut orang diolah banyak, lah cukup, lah luar biasa. Tapi karena hilang rasa qanaah, rasa lapar terus, ya, dalam dirinya itu. Rasa kurang terus. Ya. Maka dia akan melakukan apa saja. Jangankan yang halal, yang tidak halal pun dikerjakan. Karena apa? Karena hilangnya rasa qanaah di dalam diri kita. Ya. Merasa kurang terus. Termasuk lapar tadi jadinya tuh. Ya. Merasa kurang terus. Yang membuat orang menjadi melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Maka kunci senangnya dunia itu adalah kenyang. Ya. Kalau makanan, kenyang perut. Kalau masalah harta, merasa qanaah, merasa cukup, ridho, bima qasamallah, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa miftahul akhirah al-ju'. Yang ketiga, wa miftahul akhirah al-ju'. Wa tafattaha umurul akhirah bil ju'i. Dan kunci kebahagiaan akhirat itu adalah lapar. Kunci kebahagiaan akhirat itu adalah lapar. Artinya apa? Biarlah kekurangan, biarlah serba tidak cukup, ya. Kalau makan tidak kenyang nian, ya. Tapi karena dengan lantaran tidak mau melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kunci kebahagiaan akhirat. Biarlah yang penting tidak mudi. Ya. Rumah kita cak itulah, karena kita memang tidak kasih duit nak nyerpis rumah kita, biarlah cak itulah. Daripada sampai kita nyerpis rumah kita dengan duit yang didapatkan dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kunci kebahagiaan akhirat adalah lapar. Maksudnya apa? Ya apa adanya yang diberikan oleh Allah setelah kita berusaha. Bukan tidak boleh. Kalau berusaha misalkan berkebun, hasil kebunnya, beli tanah, beli rumah, beli mobil, bagus. Atau begawe, ya. Yang pegawai negeri, yang guru, ada gaji PNS-nya, tambah gaji sertifikasinya pula, tambah kebunnya cak sebidang dua bidang, cak buat rumah, beli rumah lagi, beli mobil, ya. Itu boleh. Tapi biarlah kita lapar, ya, karena takut kita kepada Allah, karena untuk kebahagiaan kita di akhirat, biarlah, ya. Dengan setelah kita berusaha, tapi cak itulah dapatnya, ya, lebih baik, ya. Karena itu adalah kunci kebahagiaan kita untuk menuju akhirat, ya. Bahkan ada yang mengatakan itu ringankan beban. Ya. Kita ini hidup pucuk dunia ini cak mano modelnya supaya dapat meringankan beban. Jangan terlalu banyak beban menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selama hidup kita mungkin banyak mudi, banyak zolim, banyak ngambil barang orang lain, ngambil tanah orang, menghak yang bukan hak kita. Terlalu berat beban kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hoppipil, ringankan, kata-katanya itu ringankan beban. Artinya itu bagaimana supaya kita tidak terlalu banyak masalah. Maka ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak terlalu banyak beban. Ngambil tanah wong tidak, mudi orang tidak, zalimi orang tidak, makan harta yang bukan harta kita tidak. Itu salah satu cara kita meringankan beban kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya simpulkan bahwa Abi Sulaiman Ad-Darani berkata bahwa pokok setiap kebaikan dunia dan akhirat itu adalah yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika hadir dalam diri kita takut kepada Allah, maka kita tentunya akan terjaga dari melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan
oleh ajaran agama ataupun aturan negara kita. Lalu yang kedua adalah wa miftahud dunya asyaba, kunci kebahagiaan dunia itu adalah kenyang. Karena orang kalau perutnya kenyang aman. Kita nih tenang di masjid nih karena perut kenyang. Kalau maghrib kelaparan, datang ke maghrib itulah mulai gelisah. Nak cepat-cepat balik nak makan. Tapi kalau lebih mendalam pengertiannya daripada itu adalah kalau kita merasa cukup di dunia ini aman. Tidak banyak gawe kita. Karena kita merasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang membuat kita gelisah itu karena kita merasa tidak kenyang. Maka berbuat apa saja supaya merasa cukup, merasa qanaah. Dan yang terakhir, wa miftahul akhirah al-ju', kunci kebahagiaan akhirat adalah lapar. Artinya apa? Biarlah kita sulit setelah kita berusaha, biarlah kita susah, tapi kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah untuk mengenyangkan perut kita, untuk memperbanyak harta kita dan lain sebagainya. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini bukan nasihat saya, tapi nasihat yang ada di buku ini tentunya menasihati saya pribadi dan kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mendengarkan taklim, sama-sama belajar di sini, tentunya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala fisabilillah, karena kita senantiasa memasang niat untuk senantiasa mencari ilmu. Karena dengan ilmu bukan hanya memperbaiki ibadah kita, tapi juga memperbaiki semuanya. Awalnya kita takut Pak sholat tuh. Anak-anak itu pertamanya takut dia sholat. Kalau tidak sholat kena tabok bapaknya. Pegang rotan. Karena orang tua kami dulu seperti itu. Kalau belum semayang, dia megang rotan, megang sendal. Kadang-kadang kita balik nonton video dulu. Zamannya video. Balik lah jam 11 malam. Tanya dulu. Ladem semayang isya belum? Belum Pak. Belum ditunggunya kita sampai sholat isya dulu. Subuh cak itu juga dibangun. Artinya luar biasa perjuangan orang tua kita dulu dalam rangka mendidik anak-anaknya. Nah, kita juga tentunya begitu. Jangan sampai kita sholat di masjid yang tinggal di rumah tidak semayang. Kalau saya tuh khawatirnya satu tuh lah. Kaki kita duduk di masjid ini, bini kita di rumah tidak semayang. Anak kita tidak semayang. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya karena takut kita kepada Allah, tapi kita sudah terbiasa kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah ridho yang sudah kita dapatkan dari Allah, insya Allah apapun akan diberikan oleh Allah, kemudahan-kemudahan dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shfi al-amrat minna ya Allah. Allahumma ya Allah berikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit dari kami ini ya Allah. Keluarga kami, orang tua kami, tetangga kami, guru-guru kami ya Allah, dan orang-orang yang telah berbuat kepada kami ya Allah. Anta syafi, engkaulah yang maha memberi kesembuhan ya Allah. La syifa illa syifauka, tidak ada yang kesembuhan melainkan kesembuhan darimu ya Allah. Syifaan la yughadiru saqaman wala adza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.